Selamat sore, teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung pada acara Brown Bag Series Rutgers WPF Indonesia. Perkenalkan, saya Restri Rahmawati, moderator yang akan memandu sesi pada BBS kali ini. Brown Bag Series sendiri merupakan sebuah wadah untuk berbagi informasi dan diskusi yang rutin dilaksanakan oleh Rutgers WPF Indonesia setiap bulannya. Namun, sejak bulan Maret lalu, sebagai upaya mendukung pencegahan COVID-19, Rutgers mengubah diskusi offline dengan menggunakan media platform online. Salah satunya melalui Zoom Meeting dan juga YouTube Live seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Barangkali ada peserta di sini yang bingung atau baru mengenal Rutgers pertama kali. Nah, dan penasaran apa ya kira-kira Rutgers WPF Indonesia ini? Nah, untuk mengenal lebih singkat tentang Rutgers, berikut akan kami tampilkan video mengenai profil Rutgers WPF Indonesia. Reproduksi dan seksual, serta kekerasan berbasis gender dan seksual. Rutgers WPF Indonesia didirikan sejak tahun 1997 dan berafiliasi dengan Rutgers Foundation. Kami mengembangkan dan mempromosikan pendidikan seksualitas yang komprehensif untuk beragam kategori usia dan kebutuhan. Selain pendidikan, kami juga menguatkan akses layanan kesehatan reproduksi dan seksual. Rutgers WPF Indonesia fokus pada pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi dan seksual anak muda di bawah usia 30 tahun. Program kami didukung dengan hasil riset dan kerja advokasi agar dapat menghasilkan perubahan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kami menerapkan pendekatan transformasi gender di setiap program untuk mendorong perubahan nilai dan norma gender yang merugikan laki-laki dan perempuan. Kami turut melibatkan anak muda secara aktif dalam setiap tahapan program. Sebagai pemilik konsep Dance for Life di Indonesia, kami memotivasi anak muda untuk menjadi agen perubahan melalui suatu metode belajar hak dan kesehatan reproduksi dan seksual dan pemberdayaan diri melalui musik serta tarian. Kami telah menjangkau lebih dari 700.000 anak muda melalui media digital lewat situs sobatas.net, sebuah portal belajar, informasi, dan konseling seputar kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kami bekerja sama dengan 18 mitra lokal untuk meningkatkan kapasitas guru sekolah, penyedia layanan kesehatan reproduksi dan seksual, serta komunitas anak muda di 12 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai pusat keahlian dalam bidang hak dan kesehatan reproduksi dan seksual serta kekerasan berbasis gender, kami telah meningkatkan kapasitas 710 guru, 100 SMA atau SMK, 61 SMP dan 45 TK atau PAUD untuk mengajarkan modul pendidikan seksualitas yang komprehensif. Pendidikan tersebut telah diakses oleh lebih dari 107.843 remaja di 12 provinsi. Kami turut meningkatkan kualitas dari 134 layanan kesehatan agar lebih ramah remaja yang terdiri dari puskesmas, bidan, klinik swasta, dan klinik mitra kerja kami. Kami telah melibatkan 3.734 laki-laki yang mengikuti kelas ayah dan kelas remaja laki-laki. Kami mendorong laki-laki untuk berperan aktif mengubah norma-norma sosial budaya yang sering dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan. Tidak hanya fokus pada pencegahan, sejak 2007 kami memperkenalkan inovasi dalam penanganan pelaku melalui pembentukan layanan konseling bagi pelaku kekerasan di pusat krisis perempuan. Kami berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan kehamilan remaja dan praktik berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan. Pencegahan tersebut diwujudkan melalui 5 pendekatan menyeluruh yang melibatkan remaja dan komunitas desa. Rutgers WPF Indonesia berkontribusi untuk pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada poin 3, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. 4. Pendidikan yang berkualitas. 5. Kesetaraan gender. 10. Mengurangi kesenjangan. Dan 16. Institusi peradilan yang kuat dan perdamaian. Bersama kami, mari wujudkan generasi muda yang sehat dan bebas dari kekerasan.
sekalian, jika teman-teman ingin mengenal lebih lanjut juga tentang Rutgers dan juga ingin mendapatkan update dari Rutgers WPF Indonesia, teman-teman bisa mengunjungi Instagramnya Rutgers WPF Indonesia. Nah, teman-teman, sejak diumumkan pada 9 Maret 2020 oleh WHO atau World Health Organization bahwa virus Corona 19 merupakan pandemi yang menyebar di seluruh dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang turut terdampak COVID-19. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satunya melalui pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB. Berbagai aktivitas pun berubah, yang tadinya bisa bekerja, bersekolah, arisan, car free day, jogging, nonton sama pacar mungkin, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang biasanya dilakukan di luar ruangan terpaksa harus dihentikan dulu. Hampir mayoritas kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus kita lakukan di rumah dulu, dan sampai-sampai kita tuh kalau ngelihat di sosial media ada kampanyenya di rumah aja dulu. Nah, bersama di rumah selama hampir 24 jam ternyata memerlukan penyesuaian bagi sebagian orang yang biasa beraktivitas di luar rumah. Hal ini pun berpotensi terhadap munculnya konflik sesama anggota di dalam rumah. Oleh sebab itu, BBS kali ini akan membahas tema tentang mental health and art therapy yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti akan difasilitasi oleh narasumber kita, yaitu Dr. Zulfia Syarif, spesialis kejiwaan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Psikiatri Rumah Sakit Tarakan. Selain itu, Dr. Vivi juga aktif sebagai advisor di sehatmental.id dan juga yousharing.id. Jika teman-teman ingin mengetahui tentang info-info terkait dengan kesehatan mental, teman-teman juga dapat mengunjungi Instagram dari Dr. Vivi. Kemudian nanti narasumber yang kedua akan hadir Mbak Miranti Andi Kasim dari Living Loving Net. Living Loving merupakan home living dan kreatif platform yang mengajak kita untuk membuat sendiri art craft dan juga berisi konten-konten menarik. Salah satunya juga membuat video ala anak rumahan. Teman-teman juga bisa berkunjung ke IG-nya Living Loving Net. Nah, teman-teman, sebelum memulai acara ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rules selama diskusi berlangsung. Pertama, BBS Mental Health and Art Therapy ini adalah ruang yang aman, jadi no judgment untuk semua pertanyaan peserta yang masuk kepada kami. Kemudian, bagi teman-teman, juga bisa mengajukan pertanyaan via chat room, baik itu secara private maupun secara terbuka. Dan jika ada teman-teman yang nanti ingin mengajukan pertanyaan, kita akan ada sesi Q&A setelah paparan Dr. Vivi. Teman-teman bisa mengangkat tangan yang ada di tombol Zoom meeting. Kemudian kami juga mengharapkan para peserta mematikan mic selama narasumber menyampaikan paparannya. Nah, untuk yang sesi pertama, sesi mental health during pandemic within the family akan disampaikan oleh Dr. Vivi. Waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, dimanapun saat ini teman-teman berada. Senang sekali saya diberi kesempatan nih oleh Rutgers WPF Indonesia untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi sama teman-teman semuanya dalam kegiatan Brown Bag Series dengan topik Mental Health and Art Therapy. Terima kasih untuk Restri sebagai moderator, dan mudah-mudahan semua yang sedang menyimak sesi kali ini dalam keadaan sehat ya. Kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah, a very challenging time. Tadi Restri udah kasih background tentang situasi kita, tentang pandemi, di rumah aja, dan situasi kehidupan yang berubah hampir di seluruh belahan dunia. Oke, hari ini kita akan bicara tentang emotional ventilation, ya, emotional ventilation during the pandemic, khususnya within the family ya, di dalam keluarga. Nanti ruang lingkupnya di dalam keluarga.
Nah, waktu panitia nih tim dari Rutgers kontak saya gitu ya, kita bicara tentang topik ini, Restri dan tim bilang, "Dok, bisa nggak kalau slide-nya cuma 5 atau 6 gitu ya?" Challenging juga tuh buat saya. Biasanya slide-nya banyak. Nah, jadi kita memang sekarang pengen diskusi yang lebih kaya, lebih interaktif, sehingga poin-poin materi yang ada di slide ini memang tidak terlalu banyak, tapi diharapkan kita bisa berdiskusi banyak ya dari poin yang akan saya sampaikan ini. Oke, kita akan masuk ke slide pertama. Berarti ini yang share screen. Oke, berarti mohon host yang share screen, kita ke slide pertama. Boleh tolong dipindahin slide-nya. Oke, baik. Host boleh nggak kalau saya yang share screen supaya saya bisa navigate. Kalau memang diperbolehkan, saya akan coba share screen saya sebentar ya. Oke, teman-teman semua bisa lihat screen share saya? Bisa ya? Oke, baik. Nah, saat ini kita dihadapkan pada realita baru ya, realita baru yang diakibatkan oleh si virus corona. Virus corona yang menyebabkan penyakit yang dinamakan COVID-19, COVID-19. Dengan adanya pandemi ini, kita dihadapkan realita mulai tahu bagaimana rasanya working from home. Ya, ada yang baru pertama kali ngerasain working from home. Harus familiar nih dengan platform pertemuan seperti Zoom, seperti Google Meet, seperti Webex dan sebagainya. Kemudian ada beberapa orang yang mengalami unemployment, ada yang temporary, sementara gitu ya, karena situasi mungkin bisnis atau perusahaannya belum produksi, belum bisa membuka usahanya sehingga dirumahkan sementara. Ada juga yang memang for good gitu, untuk selamanya, jadi alias di PHK. Kemudian anak-anak. Nah, anak-anak juga perlu terbiasa dengan yang namanya homeschooling gitu. Kalau yang biasanya sekolah datang ke sekolah tiap hari, kemudian ada tugas-tugas, ada PR. Sekarang beda nih, semuanya pekerjaan rumah karena memang dari rumah gitu ya. Dan ini menjadi challenging baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua. Nah, tidak hanya itu ternyata. Dengan situasi wabah ini, otomatis kita diminta untuk stay at home, untuk jaga jarak, menghindari kontak. Nah, saat ada di rumah, 24 hours bersama pasangan, bersama anak-anak, ternyata tidak seindah di buku dongeng, gitu ya. Kita live happily ever after. Yang tadinya kalau pasangan itu, pagi si suami atau si istri berangkat kerja, berangkat beraktivitas, nanti ketemu lagi sore, mesra-mesraan, ya kan, sama anak juga gitu, sayang-sayangan. Sekarang 24 jam bersama-sama. Sehingga ada aja tuh hal kecil yang membuat jadi emosi, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan adanya situasi 3 bulan PSBB stay at home ini, pasangan itu jadi mudah berkelahi atau berdebat ya, arguing, ya, jadi mulai cekcok. Terus orang tua ke anak, karena kita melihat anak di rumah aja, belum lagi kalau misalnya di rumah mereka juga sibuk main gadget terus udah gitu jadi susah disuruh mandi gitu, karena mereka berasa ya nggak ke sekolah ini gitu. Akhirnya muncul emosi-emosi dari orang tua, dan ini juga berdampak ke si anak. Sehingga muncullah relationship problem, ya, ada masalah rumah tangga, masalah pasangan, ya, kalau yang long distance atau yang nggak bisa bertemu pasangan karena ada di luar kota itu juga menjadi suatu problem karena batasan-batasan dengan situasi sekarang ini. Dan ada beberapa penelitian di luar negeri yang menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual dan kekerasan domestik atau kekerasan rumah tangga itu meningkat dengan adanya lockdown akibat pandemi ini. Sehingga memang di beberapa negara waktu kita masih lockdown secara strict ya, masa-masa pandemi yang begitu ketat nih untuk lockdown-nya, ada beberapa negara yang mengencourage pemerintahnya untuk melonggarkan lockdown segera karena angka kekerasan
rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan pada anak itu meningkat gitu. Sehingga itu juga jadi dasar untuk mendorong ke arah kenormalan baru atau new normal. Parental issues, nah ini juga jadi problem ya saat orang tua dan anak jadi mudah konflik karena ada di rumah aja dan setiap hari ketemu. Nah ini juga bisa menghambat relasi orang tua dan anak dan kita khawatirkan bisa mempengaruhi tumbuh kembang psikologis si anak. So dengan situasi seperti ini ternyata banyak hal yang berkaitan sama emosi. Ya, dengan situasi di luar yang tidak jelas ya, kemudian di rumah situasinya juga ada hal-hal yang bikin kita stres, sehingga ada hal-hal yang muncul terkait emosi atau perasaan kita, dan emosi ini bisa jadi emosi yang sifatnya negatif, apakah itu sedih, cemas, takut, marah, kesal, ya emosi-emosi yang sifatnya negatif. Nah, kita ketahui bahwa emotional feelings, perasaan, ya, emosi, dan ekspresinya itu adalah suatu kombinasi yang kompleks. Jadi kalau kita bicara tentang emosi ya, rasa marah, rasa takut, rasa sedih, itu kita tidak hanya ngomong tentang perasaan, tapi kita membicarakan suatu hubungan yang sangat kompleks antara kognitif, pikiran, kemudian perasaan itu sendiri, dan juga perilaku. Ya, selain itu, secara perilaku pun ada proses fisiologis, proses di dalam tubuh kita yang terjadi. Misalnya kalau kita marah, kita bisa rasakan kadang suhu tubuh kayak naik gitu ya, badan terasa panas, kemudian detak jantung yang meningkat, gitu ya. Kadang-kadang kita ada, kalau cemas kita jadi keringat dingin, bergetar tangannya. Nah itu adalah gejala-gejala fisiologis. Jadi semua itu berkaitan. Nah, saat seseorang mengalami suatu pengalaman yang stressful, yang menekan, ya, atau perasaan atau emosi yang sifatnya painful, menyakitkan, ada kecenderungan orang tersebut untuk menekan, mengabaikan, atau menghindari emosi tersebut, ya, atau kayak menganggap nggak ada deh. Saat kita merasa nggak nyaman nih terhadap sesuatu, kita kesal, kita marah, atau sedih, seringkali kita berusaha untuk kita tekan nih ke dalam, gitu ya, kita tahan atau kita abaikan. Itu adalah defaultnya kita tuh seperti itu. Nah, ternyata emosi yang direpress, yang ditekan ini bisa menyebabkan suatu kelelahan mental dan adanya blocking emosional, gitu ya. Jadi tidak baik secara mental dan emosional kalau terus ditekan emosi tersebut. Nah, itulah kenapa hari ini kita membahas tentang emotional ventilation. Kalau bicara tentang ventilation, ventilasi, kita ingatkan jendela ya, atau pintu di satu ruangan, atau kayak bolong-bolong yang ada di dinding, ventilasi ya, untuk membuat udara dari satu ruangan ke ruangan lain mengalir. Nah, emosi itu juga butuh seperti itu, butuh yang namanya ventilasi, butuh kayak dialirkan atau disalurkan. Nah, kalau kita bisa mengekspresikan emosi, itu adalah suatu cara yang sehat dan bisa menyembuhkan atau bisa membuat lebih nyaman, lebih enak, ya. Jadi mengekspresikan perasaan itu baik dan itu sehat. Kemudian kalau kita mengekspresikan dan memventilasikan emosi kita, terutama emosi yang ada di dalam nih, yang kita kunci di dalam rapat-rapat, ini akan mengubah perasaan dan perilaku kita. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sedang menyimak ini ngerasa kayaknya ada emosi, ada sesuatu yang masih mengganjal, memendam, itu somehow dia akan keluar. Ya, bisa jadi emosi yang meledak, bisa juga jadi suatu gejala penyakit tertentu kayak gangguan cemas, depresi dan sebagainya. Nah, kalau kita mau melakukan suatu emotional ventilation, kita perlu memilih orang yang bisa kita percaya. Dan tentunya orang yang bisa memahami perspektif kita. Ya, jadi hati-hati. Kalau pilih orang untuk kita ceritakan apa perasaan kita,
kita lihat dulu orang ini bisa kita percaya nggak. Kalau dia suka ngegosip, ya nanti takutnya menambah masalah baru ya. Jadi kita perlu cari orang yang betul-betul bisa kita percaya dan bisa ngerti nih tentang perspektif kita yang tidak judgmental, tidak ngejudge gitu. Saat kita cerita, nanti dia malah ya abis kamu sih begini. Nah, justru menjudge. Jadi ada baiknya kita pintar-pintar memilih orang yang kita ajak untuk curhat atau ventilasi ya. Kemudian kita perlu menghargai si pendengar kita ini juga punya batasan. Ya, mungkin pendengar kita ini adalah pasangan kita atau teman kita, tetangga kita, kolega kita. Dia juga punya keterbatasan, dari keterbatasan waktu, keterbatasan emosional, dan juga keterbatasan yang lain ya. Kecuali orang tersebut adalah seorang profesional seperti psikolog, psikiater, konselor yang memang sudah terlatih untuk mendengarkan suatu ventilasi. Nah, gimana kalau misalnya kita di rumah ini cuma sama pasangan misalnya, terus yang bikin kesel adalah si pasangan. Kita pengen ventilasi langsung sama orangnya, gitu. Gimana nih? Nah, ini perlu dilakukan secara hati-hati, ya, karena hal ini bisa memicu justru pertengkaran. Misalnya kita cerita nih sama si suami, gitu ya. Aku mau cerita nih. Perasaanku sebel banget nih sama kamu karena begini misalnya. Kalau si suami juga kondisi emosinya tidak baik, yang ada malah memicu pertengkaran berikutnya. Jadi berhati-hatilah saat kita mau melakukan ventilasi terhadap orang yang justru menjadi sumber emotional distress kita. Coba eksplorasi cara-cara apa lagi yang bisa kita ambil untuk memahami situasi ya. Jadi misalnya kita lagi ventilasi secara verbal, kita cerita ya kepada seseorang. Kemudian dia memberikan perspektif atau pandangan dia. Ya mungkin kamu harusnya begini deh, begini. Nah kita mencoba membuka diri terhadap perspektif yang baru. Sehingga kita belajar untuk melihat permasalahan kita menjadi lebih clear, menjadi lebih baik dari perspektif orang lain. Dan kalau misalnya kita mau nggak mau perlu mengkonfrontasi nih, yang menjadi provokator atau orang yang memprovoke ya, yang memicu emosi kita. Misalnya kita mau ngomong nih mungkin sama atasan, sama temen gitu. Kita ngomong bahwa kita nggak suka dengan apa yang dia lakukan. Karena emosi kita lagi meningkat, ya kita bisa memulai ventilasinya dalam bentuk tulisan dulu. Kita tulis nih di kertas, ya. Kita tulis, kalau perlu emosi kita, kata-kata yang menyebalkannya kita tulis. Bla 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 bla. Aduh, kesel banget, semua ditulis. Nah, nanti saat bicara sama orang tersebut, teman-teman akan merasa lebih tenang, sedikit lebih tenang. Karena emosi yang meluapnya sudah diungkapkan dalam bentuk tulisan, gitu ya. Sehingga tidak memicu konflik baru sama si orang yang mau kita konfrontasi atau kita sampaikan emosi kita. Nah, kalau ventilasi tidak berhasil, nah cara yang perlu kita lakukan adalah ya kita menerima kondisi ini dan kita mencoba untuk accept situasi dan relasi yang ada gitu. Saat suatu hal, misalnya kita ventilasi tentang pasangan gitu ya, tentang suami atau tentang istri, kita curhat sama teman kita, dan sepertinya kita ya tidak mungkin untuk misalnya mencari pasangan lain atau pergi dari hubungan ini gitu, tetap akan bersama-sama, ya accept it gitu, terima situasinya. Atau kalau situasinya ternyata memang harus berpisah, harus nggak bisa lanjut lagi, ya kita kadang-kadang juga perlu menerima, gitu ya. Misalnya sudah ada abuse, udah ada kekerasan dalam rumah tangga, gitu. Kalau seperti itu juga saat berada di situasi yang toksik, itu bukan berarti menerima, tapi justru submisif, gitu ya. Dan itu juga tidak baik. Sehingga memang kita kadang-kadang butuh perspektif orang lain untuk membantu kita mengambil keputusan. Kalau situasinya tidak bisa kita ubah, kita coba untuk menerima dan beradaptasi. Oke. Cara kita mengatasi emosi itu adalah
seni tersendiri ya. Jadi handling emotions is a work of art. Nanti kan mau bahas tentang art therapy. Jadi ternyata bagaimana bisa controlling emotion, bisa mengendalikan diri itu adalah art tersendiri. Tidak semua orang bisa memiliki skill untuk mengendalikan emosinya. Tapi itu semua bisa dipelajari. Nah, selain ventilasi emosi dengan bercerita kepada seseorang yang kita percaya, yang bisa memahami perspektif kita, ada beberapa hal yang juga bisa dilakukan untuk mengurangi emosi yang tertekan ya atau terrepresi. Contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan antara lain bisa dengan meditasi, dengan yoga, dengan beribadah, ya, dengan sholat atau melakukan satu ritual ibadah tertentu. Ini merupakan salah satu cara juga untuk mengurangi emosi yang tertekan di dalam dada. Ya, kadang ada orang yang merasa lebih nyaman saat curhat sama Allah, sama Tuhan, gitu ya, saat beribadah di tempat yang sunyi misalnya. Itu juga salah satu bentuk emotional ventilation. Ada yang ventilasinya dengan mendengarkan musik, ya. Dengan mendengarkan musik, dengan bermain musik misalnya, gitu. Ada yang kalau misalnya lagi marah, lagi kesel, halo? Oke, ada yang melakukan ventilasi emosi itu dengan bermain musik, dengerin musik, gitu ya, nyanyi-nyanyi. Ini juga cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membuat emosi dan perasaan kita menjadi lebih baik. Nah, nanti mungkin bisa belajar lebih banyak ya terkait ini. Karena drawing and painting ternyata itu merupakan salah satu cara untuk bisa melakukan ventilasi terhadap emosi yang terpendam. Ya, banyak beberapa pasien saya seperti itu ya, yang mereka kebetulan mengalami gangguan jiwa yang cukup berat ya. Tapi mereka menemukan suatu kondisi yang membuat mereka lebih nyaman saat mereka melukis, saat mereka menggambar, dan ternyata karyanya keren-keren banget gitu. Jadi dari ekspresi emosi yang mereka utarakan dalam bentuk gambar itu ternyata menjadi masterpiece gitu ya. Nah, nanti kita mungkin belajar ya bahwa kita nggak harus selalu jadi orang yang jago gambar gitu untuk mengekspresikan emosi kita. Ada cara-cara yang intinya kita mau membuat emosi kita tuh menjadi lebih plong, lebih enak. Dancing yang suka ngedance, mungkin TikTokan, itu juga salah satu cara untuk bisa reducing emotions ya, repressed emotions. Yang suka dance, dansa, atau sekedar joget-joget sendiri aja di kamar gitu ya, dance like crazy, sekedar untuk membuat emosi yang ada di dalam dada itu release. Cara-cara lain bisa teman-teman coba, ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan sebetulnya ya. Intinya adalah aktivitas yang positif, itu kata kuncinya, yang bisa membantu kita untuk rilis, ya, melepaskan emosi yang terganjal di dalam. Kalau aktivitas yang negatif tentunya drugs, ya, ada orang yang justru ugal-ugalan misalnya balap-balapan gitu. Mereka ingin merilis emosi jadi berkelahi, berantem, ya, cari masalah. Itu bukan cara coping atau cara mengatasi masalah yang baik. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah aktivitas yang positif yang bisa membuat kita feel better, membuat kita merasa lebih enak. Oke, kita akan lebih banyak berdiskusi. Seperti yang tadi saya sampaikan, presentasi saya tidak banyak slide-nya. Kita akan berdiskusi lebih lanjut. Saya akan dengan senang hati kalau teman-teman mau diskusi, mau menanyakan hal-hal yang mungkin bisa saya explore, bisa saya jelaskan lebih lanjut lagi. Dan ini adalah konteks saya kalau teman-teman mau stay connected, ya, ada alamat email, Instagram, dan juga YouTube saya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Restri. Ya. Terima kasih Dr. Vivi, paparannya singkat, colorful, dan ini memberikan insight baru ya buat kita semua tentang emotional ventilation. Nah, ini ada pertanyaan nih dari salah satu peserta kita. Apakah ventilasi emosi itu harus ke orang lain atau dengan tulisan atau cara lain sudah cukup? Oke, good question. Ventilasi tidak harus dengan orang lain sebetulnya ya.
inti dari ventilasi adalah mengalir kan. Kalau kita buat ventilasi di ruangan, tentunya kita pengen ada udara yang dari satu ruangan ke ruangan lain mengalir. Emosi juga seperti itu. Kalau kita tidak bisa menemukan orang yang cukup kita percaya, cukup membuat kita nyaman nih untuk kita ceritakan, untuk kita curhatin, kita bisa buat jurnal misalnya ya, buat diary. Atau ada juga yang membuat suatu karya dalam bentuk buku misalnya, kayak cerpen, seakan-akan menceritakan kisah orang lain, padahal sebenarnya kisah dirinya yang mungkin agak diubah-ubah sedikit. Itu pun suatu cara untuk membuat perasaan yang tertekan itu terekspresikan, tersalurkan gitu. Jadi tidak selalu kita ke orang lain, tapi bisa dengan cara-cara yang lain, salah satunya juga dengan cara menulis. Nah, ini berikutnya, bagaimana cara membantu teman atau keluarga yang sedang bermasalah dengan kesehatan mentalnya, tapi yang bersangkutan tidak menyadarinya? Oke, ya sebetulnya saat kita mengenali ada orang terdekat kita atau keluarga kita yang mengalami masalah mental, bisa dibilang ada perubahan perilaku yang kita amati pada orang tersebut. Dan bagus banget kalau kita pengen bantu anggota keluarga kita itu ya supaya kondisi mentalnya membaik. Nah, ini tergantung dari tingkat atau derajat gangguan mental yang dialami. Kalau masih ringan, artinya belum sampai mengganggu fungsi secara berat, masih bisa komunikasi dengan baik, kehidupan atau perawatan diri masih bisa mandiri, kita masih bisa ajak bicara, ajak ngomong. Kita bisa bilang, misalnya, mungkin ini siapa kakak atau adik atau teman kita bilang, gue khawatir deh, ngelihat lo kok sekarang lebih banyak diem ya, dan gue lihat sekarang lo jadi kurang tidur. Kira-kira ada yang bisa gue bantu? Atau menurut lo kita bisa bicara sama seseorang yang sudah terlatih menangani hal ini, misalnya ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi kita ekspresikan dulu bahwa kita concern, kita khawatir. Ya, jangan kita langsung, lo kayaknya ke psikiater deh. Nah, nanti bisa jadi marah tuh. Karena nggak semua orang suka ya disuruh ke psikiater gitu. Nanti yang ada, lo emang gue kenapa gitu ya. Jadi memicu konflik. Jadi kita bisa sampaikan baik-baik. Gue lihat akhir-akhir ini lo jadi kayaknya nggak seceria dulu deh. Jadi murung. Terus lo juga kurusan deh, kayaknya nafsu makannya berkurang. Lo nggak apa-apa gitu ya. Gue bisa bantu apa gitu. Jadi kita mencoba menunjukin concern kita sama dia. Nah, tapi kalau gangguan jiwanya berat, misalnya ya komunikasinya kita jadi sulit karena ada gangguan penilaian realita. Maksudnya apa? Misalnya dia jadi curiga sama kita. Dia curiga bahwa kita mau menyakiti dia. Atau dia sudah mulai murung, berpikir untuk bunuh diri, tidak mau keluar kamar. Nah, ini udah menjadi berat nih. Tapi dia nggak menyadari bahwa dia butuh bantuan. Kalau cara seperti itu kita butuh kreatif ya. Kreatif dalam arti mungkin kita bujukin untuk ajak ke psikiater atau ke psikolog, tapi kita nggak bilang. Jadi bilangnya minta didampingin atau ditemenin. Atau bisa juga ada beberapa yang konsultasi dulu nih keluarganya ke psikiater atau psikolog. Kalau memang kayaknya ini suatu gangguan mental berat yang butuh obat, kita punya obat-obatan yang juga bisa diberikan tanpa si orang tersebut mengetahui. Kalau gangguan mental berat, gitu ya. Jadi kayak obatnya bentuknya tetes seperti itu. Tapi kalau gangguannya masih kayak gangguan cemas, gangguan tidur, ya orangnya juga misalnya kita khawatir dia depresi, tapi masih bisa kita ajak bicara, ajak ngomong, bujukin dengan cara-cara yang halus, cara-cara yang nunjukin bahwa kita concern sama dia, gitu. Ini ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana kalau kita yang menjadi ventilasi, terutama kepada anak yang masih kecil, yang marah-marah tidak jelas, bukan ke kita, tetapi marah kepada dirinya karena tidak mampu pada suatu hal atau kepada orang lain. Nah, apa yang harus disampaikan kepada anak tersebut atau jadi ventilasi yang baik seperti itu?
Oke. Jadi kalau anaknya masih kecil ya, umurnya berapa nih? Nggak tahu Iya. ya. Karena beda-beda anak ya. Nanti anaknya masih kecil, terus mungkin muscle gitu ya. Uring-uringan, nah kita menjadi tempat ventilasinya si anak nih, gitu. Nah kalau misalnya anak kita nih lagi marah-marah, dia kesel sama dirinya, aduh kok aku nggak bisa sih ini, misalnya gitu ya, atau kenapa sih begini-gini-gini, dia ngomel-ngomel, kita deketin, kemudian kita bilang nih, ih kesel ya, adek lagi kesel ya dek ya, apa sih yang bikin adek kesel, gitu. Iya, aku nggak bisa gini. Mana nggak bisanya apa? Coba cerita sama mama. Tapi kalau misalnya dia tantrum, kita jangan ladenin yang dia lagi ngamuk-ngamuk kayak gitu. Justru kita jangan makin kita usap-usap elus-elus, dia makin menjadi. Kalau anaknya tantrum ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang ngalamin anaknya tantrum yang sampai guling-gulingan, teriak-teriak, minta sesuatu yang harus diturutin. Justru kita jangan terlalu sibuk memperhatikan, tapi juga jangan dicuekin begitu aja. Kita bilang gini, adek lagi marah ya? Iya kayaknya adek marah banget ya, perasaannya nggak enak ya. Ya udah, nggak apa-apa kalau mau marah, mau nangis dulu boleh. Mama nunggu di sebelah sini ya. Mama duduk di sini nungguin adek selesai marah ya. Nanti kalau marahnya udah selesai, ngomong sama mama ya. Habis ini baru kita makan atau kita main apa gitu. Jadi biarin aja dia guling-guling di situ, yang penting dia aman tempatnya. Kita pura-pura nggak perhatiin, tapi kita make sure bahwa anak kita tahu, kita peduli. Jadi bukan kita abaikan begitu aja. Kita misalnya dia nangis, kita kasih tisu nih, adek lagi kesel banget ya ampun, ya udah nih, adek kalau haus, nih mama kasih minum ya, minumnya di sini ya. Mama tunggu di situ, nunggu adek selesai marahnya, nangisnya, gitu ya. Jadi memang agak-agak challenging karena seringkali kita gregetan juga. Kadang-kadang kita mau langsungnya nurutin, misalnya dia nangis-nangis minta gadget, kita mau langsung ngasih aja. Atau kalau nggak itu kita marah-marah, diem nggak. Kalau nggak diem, mama nggak ini. Nah itu adalah respons wajar ya orang tua. Tapi itu tidak akan membuat anak berhenti tantrumnya. Trust me. Jadi kita perlu strategi yang berbeda. Jadi kalau mau jadi tempat ventilasi anak, kita coba untuk mendengarkan dia, tapi ajarkan dia bahwa dia bisa ventilasi sama kita asalkan dia dalam kondisi yang tenang. Kalau dia sambil ngamuk-ngamuk marah-marah, kita nggak mau jadi tempat ventilasinya. Adek, mama nggak ngerti kalau adek ngomongnya kayak gini. Adek tenang dulu. Kalau ngomongnya udah tenang, mama jadi bisa ngerti deh. Kalau kayak gini, mama nggak ngerti adek keselnya karena apa. Gitu ya. Jadi kita mencoba menjadi pendengar yang baik, tapi kita ajarin dia cara komunikasi yang baik dalam mengekspresikan emosinya. Kalau sama orang dewasa, jadi pendengar yang baik, pertama kita dengarkan dulu apa keluh kesahnya, kemudian tidak menjudge, jangan menghakimi, ya lu sih salah, gitu. Itu menjudge ya. Gila lo, kok bisa sih lo ngelakuin hal kayak gitu? Misalnya dia cerita sesuatu yang mungkin menurut kita salah atau berdosa, itu akan membuat orang jadinya nggak mau cerita lagi sama kita. Ya, jadi kita jangan menjudge, kita jadi pendengar yang baik. Kita bisa bilang, saya bisa bayangin situasi yang kamu alamin ini berat banget ya, nggak mudah ya. Dan untungnya saat ini lo masih bisa cukup tegar untuk menghadapi situasi ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu gitu. Kadang-kadang orang nggak selalu butuh bantuan ya. Kadang mereka cuma butuh kayak tempat sampah buat curhat gitu, buat cerita-cerita. Jadi jadilah pendengar yang baik, tidak usah judge, jangan ngejudge, dan tidak selalu harus kasih solusi. Kita bukan expert di bidang apapun gitu ya. Jadi jangan merasa bersalah kalau nggak bisa kasih solusi. Memang bukan tugas kita ngasih solusi. Solusinya adalah dia sendiri yang ambil. Kita cuma menampung perasaannya dia, membuat dia lebih tenang, lebih nyaman, dan kalau dia minta, kita bisa kasih perspektif yang berbeda. Kalau dia nanya, kalau menurut kamu gimana? Oke, kamu pengen tahu ya kalau menurut aku sih, mungkin ada baiknya kamu perlu bicara deh sama suami, gini, misalnya gitu. Kita bisa kasih perspektif kita, gitu. Itu adalah tips-tipsnya. Dok, ini kita buka sesi Q&A-nya 5 menit lagi. Kita buka untuk 2 pertanyaan ya, Dok ya? Monggo. Ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya.
bagaimana kalau saya sudah mencoba untuk percaya, kemudian terbuka kepada seseorang, namun menurut saya kadang si pendengar kurang memahami tentang mental health, dan akhirnya memberi respons yang menurut saya seperti dia tidak mengambil serius tentang masalah saya. Akhirnya saya kembali memilih untuk memendam, dan saya merasa kesehatan mental saya semakin memburuk. Saya butuh bantuan, tetapi saya masih belum bisa percaya siapa dikarenakan hal tersebut. Jadi apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaannya, Dok. Oke. Berarti sebetulnya udah berusaha untuk melakukan ventilasi, sudah berusaha untuk mempercayakan emosi yang ada, yang mau dicurahkan ini sama seseorang, tapi sepertinya orang yang dipilih ini responsnya kurang tepat gitu ya, kurang sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin menganggap tidak serius, atau ya mungkin responsnya tidak membuat jadi tidak nyaman. Kalau seperti itu berarti memang butuh pilih orang yang lebih tepat gitu. Memang nggak mudah ya di antara pilihan kita, kadang teman yang available gitu atau keluarga. Kalau sudah kesulitan mencari orang yang tepat, mungkin bisa untuk ventilasi sama profesional gitu, sama konselor, sama psikolog atau psikiater yang memang sudah terlatih untuk mendengarkan gitu ya. Walaupun ya sama, klien dan konselor atau psikolog pun ada cocok-cocokan ya gitu. Tapi at least mereka terlatih untuk bisa berespons dengan baik. Tapi pengalaman ini jangan membuat jadi apa ya, jadi trauma untuk ventilasi. Mungkin belum ketemu orang yang pas atau belum ketemu cara yang pas. Jadi kita tadi juga udah belajar bahwa ventilasi kan tidak harus selalu curhat gitu ya, tapi bisa dengan cara yang lain gitu. Sekarang juga ada platform digital untuk bisa konsultasi online gitu ya, via chat juga ada psikolog, ada psikiater, bahkan juga ada yang untuk katakanlah konseling atau sharing, curhat gitu ya secara online. At least itu bisa jadi kayak teman untuk mendengarkan perasaan yang ada gitu. Oke. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Bagaimana sih, ini ada beberapa peserta yang nanya nih, bagaimana cara mengetahui bahwa orang tersebut mengalami gangguan mental atau indikatornya gangguan mental. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sih cara kita dapat menyadari bahwa kita itu menjadi orang yang toksik karena memendam emosi. Kayak gitu. Itu pertanyaan terakhir. Oke. Gangguan mental itu range-nya atau rentangnya itu luas ya, ada spektrumnya, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau gangguan mental yang ringan itu misalnya gangguan kecemasan, juga ada yang masih ringan gitu ya, gangguan kecemasan atau gangguan tidur. Kemudian ada juga yang sampai depresi, kemudian ada bipolar, ada skizofrenia gitu yang sampai berhalusinasi. Jadi kontak sama realitanya tidak sesuai sama realita ya. Maksudnya misalnya dia jadinya paranoid atau nggak pakai pakaian di jalanan nggak apa-apa. Nah itu udah gangguan mental yang berat. Itu udah berat. Kalau gangguan mental yang sering kita temui sebetulnya adalah paling sering cemas dan depresi. Nah pada prinsipnya gangguan mental itu ada gejala ya perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku. Kalau pikiran kita nggak bisa lihat nih orang ya pikirannya. Perasaan juga ada di dalam orang itu. Tapi kalau perilaku kita bisa lihat. Ya, misalnya perilaku dia tadinya ceria, sekarang jadi banyak diem. Atau tadinya orangnya diem, kok sekarang banyak ngomong nih, tapi berlebihan ngomongnya. Atau kita bisa ngeliat perilaku orang ini agak aneh gitu ya. Ada yang berbeda dari perilakunya. Dan perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku ini membuat orang tersebut menjadi menderita, distres, atau sudah mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi kalau kita nih, misalnya kita mau melihat diri kita ada gangguan mental apa enggak, ada nggak perubahan pada pikiran kita, pada perasaan dan perilaku? Terus kita menderita nggak dengan perubahan itu? Ya, kok kita menderita banget nih, mikirin ini terus gitu, cemas, takut nggak? Kalau kita menderita terus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa jadi kita sudah mengalami satu
diagnosis gangguan mental. Tapi nggak usah takut, gangguan mental kan tadi saya bilang, ada yang ringan, ada yang berat. Ya, tidak selalu gangguan mental itu semuanya berat. Ya, harus masuk rumah sakit jiwa, enggak. Gangguan mental tuh sangat bervariasi. Jadi itu kalau kita mau lihat diri kita, perubahan pikiran, perasaan, perilaku, kemudian menyebabkan distres, penderitaan, dan gangguan fungsi. Ya, ganggu sekolah, ganggu kerja, ganggu hubungan sama orang lain, ganggu relasi gitu ya, intinya udah mengganggu fungsi kehidupan kita. Kemudian tadi bagaimana mengetahui ya kita ada di hubungan yang toksik atau enggak gitu ya. Kalau untuk tadi pertanyaan kalau nggak salah mengetahui apakah kita ini toksik atau enggak gitu ya. Iya, betul. Kalau untuk tahu seperti itu, kita melihat, kita coba aware dulu, refleksi ke diri sendiri, emosi kita yang sering kita rasain apa sih? Apakah banyakkan emosi positif atau emosi negatif? Sebetulnya yang nanya ini bagus banget karena jadi pengen tahu ya, karena nggak banyak loh orang yang bisa menyadari dirinya, saya ini toksik ke orang lain nggak sih? Gitu. Kalau ingin tahu tentang dirinya itu jauh lebih bagus, kita mencoba aware. Akhir-akhir ini emosi saya banyakkan apa ya? Kalau kita belum menyadari, kita bisa buat jurnal, bikin di buku. Misalnya hari ini hari Jumat. Pagi saya emosinya banyakkan marah gitu. Kita tulis marah. Terus sore emosinya sedih misalnya. Atau takut, kesel. Nanti kita seminggu kita lihat kalau emosi kita banyakkan negatif, misalnya marah gitu ya. Atau banyakkan sedih. Bisa jadi kita auranya itu aura negatif, dan saat kita bicara sama orang cenderung akan terbawa aura itu, sehingga kita bisa jadi orang yang toksik ya untuk pasangan atau untuk orang lain, untuk anak kita. Kalau kita misalnya emosi yang kita rasakannya adalah marah, tanpa disadari ya kita tuh jadi sensitif banget gitu ya, jadi senggol bacok gitu ya kalau lagi emosinya kependam marah. Ada orang nanya sedikit kita jawabnya bisa lebih ketus. Anak berbuat mungkin berantakin apa sedikit, kita langsung marahnya lebih hebat ya. Pasangan tidak melakukan hal yang kita inginkan, kita marahnya udah lebih dari biasanya. Sehingga itu akan menjadi kayak virus yang menular gitu ya, toksik ke orang lain gitu, beracun. Orang lain juga keikutan membawa emosi negatif. Jadi kalau mau aware, buat jurnal, cari tahu emosi apa yang muncul. Kalau memang banyakkan negatif, kita mencoba untuk ventilasi, ya, cari orang yang tepat atau lakukan cara-cara tepat untuk melakukan ventilasi emosi. Oke, terima kasih Dr. Vivi penjelasannya, dan terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang masuk kepada kami. Nah, ini karena waktunya kita juga udah molor ya, dan sesi berikutnya itu akan kita isi dengan teman-teman dari Living Loving Net. Nah, tapi sebelum kita memulai dengan Living Loving Net, mungkin kita bisa break sebentar selama 3 menit. Nah, sambil menunggu break 3 menit, kita dengarkan dulu penjelasan dari kawan kami, koordinator konselor bernama Mbak Mary Dewi. Nah, teman-teman peserta BBS Mental Health and Therapy juga bisa melakukan online counseling di platform online-nya Rutgers PPF Indonesia bernama Sobat ASK. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang platform Sobat ASK, saya persilakan kepada Mbak Dewi untuk menjelaskan, sambil setelah ini kita akan masuk ke sesinya Living Loving. Halo teman-teman, nama saya Mary Dewi Hutahayan. Saya di Rutgers bekerja sebagai online counselor koordinator untuk sobatASK.net. Apa itu Sobat ASK? Rutgers WPF Indonesia pada tahun 2015 melalui program Get Up Speak Out GUSO itu meluncurkan platform online sebagai saluran untuk mendukung penyampaian informasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk remaja dengan usia 12 sampai 24 tahun. Jadi ini remaja sampai dewasa awal. Yang bernama Sobat ASK. Jadi ASK itu adalah akses, servis, dan ketahui. Sobat ASK merupakan
teman bagi remaja-remaja yang ada di Indonesia untuk dengan mudah mengakses pengetahuan dan informasi seputar kesehatan seksual dan reproduksi. Ada kesehatan mental karena ini komprehensif, jadi kita memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi yang komprehensif. Jadi Sobat ASK ini percaya bahwa remaja itu memiliki kebutuhan tersendiri yang membedakannya dengan anak dan juga dewasa. Untuk itu, platform online Sobat ASK dihadirkan untuk memberikan ruang aman, nyaman, dan ramah remaja untuk peduli dengan kesehatan reproduksi dan seksual mereka, serta meningkatkan kepribadian yang positif seiring dengan tumbuh kembang remaja. Jadi apa aja sih yang bisa kita dapatkan di Sobat ASK? Ada akses, di mana teman-teman remaja bisa menemukan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah remaja. Lalu ada servis, di servis ini kita memberikan layanan konseling yang gratis untuk membantu atau jika teman-teman menghadapi permasalahan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Lalu ada Ketahui, di mana teman-teman semua bisa mendapatkan informasi seputar kesehatan seksual dan reproduksi remaja dari sumber yang terpercaya. Jadi, buat teman-teman yang ingin curhat, ingin konseling, ingin tahu tentang kesehatan seksual dan reproduksi, atau ketika teman-teman punya masalah, teman-teman bisa join di Sobat ASK untuk konseling gratis. Dalam seminggu kita memiliki jadwal 3 hari untuk memberikan konseling gratis, itu ada di hari Senin, hari Selasa, dan juga hari Kamis, mulai jam 4 sore sampai jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Caranya, teman-teman bisa masuk ke Sobat ASK untuk membuat akun terlebih dahulu, ke websitenya sobatask.net, lalu langsung bisa konseling live chat dengan para konselor kami. Konselor kami ini adalah konselor yang ahli di bidangnya. Sobatask.net menjamin kerahasiaan data kamu, juga apa yang teman-teman cerita itu tidak kita akan bocorkan. Itu akan menjadi rahasia kita di ruang konseling. Seluruh data juga kita hanya pakai untuk keperluan konseling di Sobat ASK. Jadi kita tidak akan pernah publish di media sosial atau kita tidak akan pernah publish di website manapun. Jadi itu akan tetap menjadi rahasia antara teman-teman yang datang konseling dengan para konselor Sobat ASK. Kunjungi Sobat ASK di sobatask.net, lalu kamu bisa follow di akun media sosial kita, ada di Instagram, di YouTube, di Twitter, dan juga Facebook, di mana kamu bisa mendapatkan banyak informasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksual remaja, dan juga ada informasi-informasi yang terkait dengan remaja. Dan jangan lupa kunjungi Sobat ASK untuk lebih peduli dengan kesehatan seksual dan reproduksi remaja, karena kamu tidak sendirian. Jadi kami tunggu di sobatask.net. Sampai ketemu teman-teman. Semoga teman-teman bisa berkunjung dan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak di sobatask.net. Hal ini saya kembalikan ke Mbak Restri sebagai moderator. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Nah, tadi teman-teman salah satu hal yang menarik ketika paparan Dr. Vivi adalah bahwa kita bisa melakukan emotional ventilation melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Dan yang untuk sesi berikutnya ini, kita mempunyai narasumber dari Living Loving, yaitu Mbak Miranti Andi Kasim, yang akan mengajak kita untuk membuat bikinan, yaitu potret siluet. Kepada Mbak Miranti Andi, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Mbak Rizky dan teman-teman. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Aku Miranti dari livingloving.net. Hari ini aku mau ngajakin teman-teman bikin DIY siluet yang bisa dikerjakan bareng sama keluarga. Ini aku coba sambil share konten ya Mbak? Ya, silakan Mbak. Nah, sudah kelihatan kah? Ya, halo? Sudah kelihatan. Ya.
Jadi, project-nya yang akan aku share hari ini adalah DIY Silhouette Portrait. Pertama-tama, tapi mungkin aku mau coba perkenalan dulu tentang Living Loving. Mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu sebelumnya. Living Loving itu adalah sebuah kreatif content creator yang aku dirikan sama partnerku Nike di 2013. Kami berbagi ide sama inspirasi seputar rumah, baik arsitekturnya, interiornya, juga aktivitas-aktivitas di dalam rumah yang membuat rumah jadi lebih nyaman. Gitu. Termasuk tentang bikinan, bisa juga tentang memasak, dan lain sebagainya. Untuk kontennya sendiri nanti bisa dicek di akun Instagram Living Loving di @livinglovingnet atau di YouTube channel kami di Living Loving Net juga, atau di website www.livingloving.net. Pertama-tama aku mau ngejelasin soal tadi pas lagi Dokter Vivi cerita itu emang sejak kita PSBB ya dari bulan Maret itu mulai semua kegiatan belajar mengajar kan dihentikan dan dikerjakannya dari rumah, termasuk buat anakku juga akhirnya belajar dari rumah. Terus tadi jadi aku relate banget pas lagi Dokter Vivi cerita di rumah mendadak kita kerja dari rumah, terus anak juga belajar dari rumah, terus suami juga akhirnya kerja dari rumah, terus semuanya jadi rame di rumah. Terus kita lagi asik kerja, tiba-tiba anak nanya, ini ajarin dong, terus kadang jadi kerasa overwhelmed gitu. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, aku ngejekin anakku buat ya udah kita senang-senang dulu deh gitu. Kalau misalnya tugas udah beres, udah kita santai dulu, terus kita bikinan. Nah, biasanya dia senang gambar, jadi kami suka menggambar bersama. Kayak di belakangku ini adalah contoh gambarnya anakku. Terus kalau enggak kita suka bikin berkreasi dari kardus bekas diubah jadi dollhouse. Jadi sebenarnya memanfaatkan apa yang ada di rumah. Nah, aku pribadi memang mungkin ada orang yang merasa kalau aku nggak ngerasa kreatif nih gitu. Nah, tapi sebenarnya aku percaya kalau misalnya semua orang itu sebenarnya kreatif gitu. Cuma mungkin kadang kita suka ngeset ekspektasi yang terlalu tinggi buat diri kita sendiri gitu. Karena sebenarnya berbikinan nggak harus hasilnya bagus banget loh gitu. Jadi yang penting dicoba dulu aja. Lalu kami juga percaya kalau semua hal yang baik itu berawal dari rumah. Seperti kalau anak-anak, yang pertama kali mengajarkan itu adalah orang tuanya. Terus untuk pembikinan pun sebenarnya bisa dimulai dari rumah. Dengan misalnya menyiapkan bahan-bahan prakarya dasar. Ini rekomendasi aku untuk kalau misalnya senang mau coba berbikinan sama anak, mungkin bisa menyiapkan alat-alat craft ini di rumah, yaitu ada spidol, gunting, tuas, lem, cat air, kertas berwarna, kawat bulu atau pipe cleaner, sama isolasi kertas. Itu dengan 8 bahan ini sebenarnya udah bisa bikin macam-macam banget kreasi yang bisa dikerjakan bersama anak. Nah, kali ini aku mau ngejelasin soal silhouette portrait. Jadi, awalnya itu adalah idenya aku pengen bikin foto keluarga, tapi aku nggak mau foto keluarga yang biasa. Jadi aku mencari foto aku, foto suamiku, dan foto anakku yang tampak samping, terus aku ubah jadi siluet biar bisa punya foto keluarga tapi tampilannya lebih unik gitu. Nah, untuk alat dan bahan yang perlu disediakan, kalau misalnya nanti teman-teman mau coba bikin di rumah, itu ada pensil atau spidol, gunting atau cutter, lem atau double tape, kertas A4. Kalau aku menyarankan mungkin paling besar itu A4 aja biar nggak susah cari frame-nya. Terus foto dalam bentuk digital, kalau misalnya bisa, itu foto yang aku sarankan adalah fotonya dari samping, dan cukup jelas detail-detailnya. Misalnya kalau untuk yang tidak berkerudung, kelihatan tekstur rambutnya, itu lebih menarik nanti ketika diubah menjadi siluet.
seperti itu. Nah, terus langkah pertama adalah foto yang tadi udah kita dapat itu mungkin bisa difotokopi, terus biar jelas kalau ini aku edit biar semuanya warnanya sama. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak perlu diedit juga bisa aja langsung dicetak aja di kertas A4, terus nanti pinggirnya itu ditebalkan pakai spidol biar jelas garis tepinya tuh yang mana. Kira-kira seperti itu. Usahakan kalau misalnya mau bikin foto keluarga, ukuran fotonya pun juga kira-kira sama, biar ketika dipajang barengan nggak ada yang besar sendiri atau terlalu kecil. Setelah itu digunting polanya, dan kertas yang sudah digunting tadi kita jiplak di atas karton. Kalau misalnya nggak mau didobel 2 kali, caranya bisa pakai kertas karbon. Jadi di atas karton ditaruh kertas karbon, lalu ditaruh si foto yang sudah dicetak di kertas, terus kita jiplak, kita tracing bagian pinggirnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada kertas karbon, bisa ya memang kerja 2 kali, tapi ini sebenarnya nggak terlalu ribet, tinggal di jiplak aja ke karton. Kenapa karton? Menurutku dibanding kertas biasa, karton itu lebih bisa kuat menahan bentuk si siluet. Jadi nantinya ketika kita gunting dia nggak akan mudah robek. Kalau misalnya sudah jadi, kartonnya digunting dan kita tandai, biasanya untuk ketika mau masuk ke dalam frame kan biasanya ada kertas background untuk dalam frame. Nah, itu ditandain dulu, kira kalau misalnya posisinya sudah oke, baru ditempel dengan double tape. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya mau ditambah detail, misalnya untuk foto baby, bisa kita bikin pura-puranya pakai bib, atau kalau misalnya untuk yang suka dengerin musik, bisa juga ditambah sama gambar lagi pakai earphone. Jadi sebenarnya ini bisa di-explore lagi bentuknya mau seperti apa. Ini contoh kalau misalnya mau bikin ini family tree tapi versi siluet. Jadi selain foto dari samping, bisa juga, boleh banget kalau misalnya mau bikin siluet full satu badan, atau misalnya ada siluet binatang peliharaan, atau foto benda kenangan. Nah, terus nanti tinggal ditata, terus saran dari aku kalau bisa warnanya dicari yang masih senada. Jadi jangan terlalu belang-belang, dan misalnya dicari kesamaannya. Misalnya kalau kayak gini kan di belakangnya ini ada 3 warna, tapi siluetnya warna putih semua. Nah, sebaiknya seperti itu. Jadi dicari benang merahnya biar ketika ditata masih terlihat satu kesatuan. Kalau misalnya tadi penjelasannya kurang jelas, mau lihat detailnya bisa cek di website Living Loving di www.livingloving.net, judul artikelnya DIY Silhouette Portrait. Dan aku mau ngingetin yang paling penting itu, kayak tadi aku bilang di awal, bukan masalah hasilnya harus bagus, tapi menurutku yang penting kita menikmati prosesnya. Misalnya ngajak anak, ya udah kita ajak anak berbikinan biar bisa quality time bareng gitu. Jadi jangan dimarahin kalau ternyata guntingnya nggak rapi, atau misalnya jiplaknya keluar-keluar kertas. Jadi dinikmatin aja waktunya. Kalau lebih seperti itu. Untuk teknik siluet ini sendiri sebenarnya di website Living Loving ada 2 project. Satu itu yang jadi frame, satu lagi itu bisa dijadikan pillow cover, tapi ini memang agak lebih advance karena harus dijahit dengan tangan. Cuma sebenarnya dengan satu teknik itu bisa bikin beragam project. Tuh, kira-kira. Oke. Gitu Mbak Restri.
Halo? Makasih banyak Mbak Miranti. Ini adalah kreasi yang bagus banget ya dan bisa kita lakukan untuk semua anggota keluarga di rumah, nggak mengenal jenis kelamin juga ya, bikinnya Iya, bahwa ini betul. cuma buat cewek doang gitu atau buat cowok doang kayak gitu. Ada Iya. teman-teman mungkin yang mau bertanya, kita buka sesi pertanyaan ya sudah teman-teman. Videonya film. Nah, kalau media-medianya nih Mbak, selain karton kayak gitu, ada nggak sih media lain yang bisa kita gunakan untuk bikin siluet ini? Kan tadi dituangkan juga ke cushion kayak gitu. Iya, Itu betul. juga keren banget tuh. Ya, kalau aku sebenarnya yang paling bisa dimacam-macamin memang bentuk paper based ya. Untuk dalam hal ini karton, tapi tadi seperti yang aku bilang bisa diubah untuk bahan fabric. Itu tuh bisa lebih macam-macam lagi. Misalnya kalau misalnya dibikin kecil bisa untuk di tote bag atau tadi seperti yang tadi aku kasih contoh pillow cover. Selain itu, kalau misalnya nggak pengen bentuk kertas, bisa juga kita, kalau ini kan tadi kita jiplak ke karton, terus hasil potongannya itu yang kita pajang. Nah, sebenarnya bisa juga hasil yang karton yang sudah dibolongin itu, kita taruh di atas kanvas, terus kita cat bagian tengahnya, jadi lebih kayak mal, dan hasilnya jadi lebih pakai cat semacam misalnya cat akrilik di atas kanvas, dan bisa dipajang, nggak usah dimasukin frame lagi. Wah, ini ada yang komen tipsnya cocok buat diaplikasikan di sekolah. Iya, benar bisa. Mungkin kalau udah usia yang anak-anak yang sudah agak besar, itu bisa coba sendiri, bikin sendiri. Jadi kita minta mereka bawa foto dari samping, terus kita coba kreasikan, terus masing-masing bisa menggunting sendiri. Mungkin kalau dari aku tambahannya, kalau misalnya ketika bikin siluet, kalau misalnya mau terlihat lebih menarik, itu bisa ditambahkan detail helai rambut kayak kelihatan ya? Kelihatan. Ini aku tambahin detail helai rambut biar nggak terlalu kaku kesan siluetnya. Ini jenis kertasnya polkadotnya lucu banget. Itu karton, Mbak, atau apa? Karton. Ini kebetulan aku pakai kertas scrapbook. Oh, oke. Jadi ini tuh aku bikin tahun 2013. Jadi sekarang yang ada di sini anaknya udah kelas 2 SD. Jadi udah nggak sekecil ini lagi. Ya. Mbak, ada yang nanya juga nih, kalau pemanfaatan barang-barang yang bisa digunakan kembali atau reuse, adakah? Kayak misalnya botol-botol minuman dari plastik seperti itu? Ada. Aku kemarin sempat bikin, tadi aku cerita bikin dollhouse dari bahan kardus, atau mau aku tunjukin kah? Boleh, boleh. Sebentar ya. Ya, jadi kemarin itu aku ajakan aku bikin dollhouse dari bahan kardus bekas karena mereka ada banyak di rumah. Jadi bentuknya kira-kira aku bikin semacam ini, terus aku satuin. Nah, jadi dollhouse sendiri. Cuma ini memang mungkin sedikit tricky kalau dijelaskan dalam waktu singkat. Cuma sebenarnya cara bikinnya nggak terlalu susah sih. Iya, biasanya kalau mau pesen dollhouse itu ke pasar itu, Mbak, pasar Jambrong. Jadi ternyata bisa bikin dollhouse juga ya, sendiri dari kertas karton ya. Iya, soalnya kalau misalnya bikin sendiri kan kita bisa custom ya, jadinya mau ini jadi ruangan warnanya apa, yang ini mau jadi ruangan apa.
Terus karena jadi dari kecil memang ya udah aku kalau misalnya kebetulan di rumah lagi ada bahan dus biasanya diulik. Terus akhirnya jadinya sekarang anakku kebiasaan kalau misalnya dia nggak bisa lihat kardus bekas, kalau misalnya ada kardus pasti diminta sama dia. Antara dijadiin meja rias atau misalnya dijadiin mesin kasir. Jadi ya udah deh dimanfaatin yang ada aja. Nah, Mbak Miranti mau nanya dong kalau untuk ini ada juga yang nanya nih, modifikasi frame-nya itu bisa apa aja ya kira-kira dengan memanfaatkan barang yang ada? Modifikasi frame. Uh-uh. Bisa juga bahan kardus juga bisa dijadikan frame, jadi dipotong bentuk apa ya, bentuk persegi panjang, terus tengahnya dibolongin, jadi dijepit di bagian belakang tuh kardus yang ukurannya sama, lalu siluetnya baru kardus yang sudah dibolongin. Jadi nggak harus frame yang beli juga. Cuma memang kekurangannya kalau itu mungkin nggak terlalu tahan air ya. Ya, oke. Iya sih Mbak, karena lebih apa ya, lebih kuat yang di frame kayu ya Mbak ya, kalau Iya. ditaruh juga. Nah, kemudian nih ada yang nanya juga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu siluet ini? Untuk satu siluet ini tergantung dari detail yang mau ditambahkan. Kalau ini untuk gambar yang aku agak sedikit lebih cepat karena pakai kerudung jadi nggak ada helai rambut kan. Cuma kalau misal untuk yang untuk yang siluet anakku memang agak sedikit lebih lama karena ini aku tambahin detail. Tapi kurang lebih sih ini kemarin aku kerjain sekitar 20 menit kali ya, udah dari ngeprint terus motong kertasnya terus dikit-dikit lah. Coba kita lihat lagi, ini ada lagi kah? Oh ini ada yang nanya lagi. Wah ini kayaknya yang nanya anak seni nih Mbak. Cutting detailnya pakai apa Mbak? Ini aku pakai gunting biasa kok, cuma guntingnya aku cari yang ujungnya agak tajam, jadi bisa lebih kecil, terutama untuk bagian rambut. Nah kalau misalnya bagian yang bolong di tengah kayak pita ini baru pakai cutter di atas cutting mat. Memang ini juga enaknya kalau pakai karton, bukan pakai kertas, itu dia lebih tahan. Soalnya kalau pakai kertas kan lebih tipis, jadi ketika di cutter lebih gampang robek. Kalau misalnya mau berkreasi dengan karton-karton yang lebih lucu, biasanya bisa dicari di e-commerce, itu namanya kertas scrapbook. Itu biasanya dia lebih, walaupun dia polos, tapi lebih banyak teksturnya. Tapi kalau enggak, pakai karton berwarna biasa juga masih aman kok. Jenis kartonnya tadi, saya mau ulang ya Mbak, karena ada yang nanya juga, karton krep ya yang Mbak Miranti pakai ya? Ini aku pakai karton scrapbook. Oh, tapi sebenarnya, karena kalau dilihat dari dekat, kalau dilihat dari dekat ada polkadotnya, ini tekstur menonjol gitu. Biasanya kalau misalnya kertas scrapbook, dia walaupun polos, tapi dia memang ada teksturnya. Tapi kalau misalnya sulit menemukan karton scrapbook, itu bisa diganti dengan karton buffalo atau karton Concord yang 200 gram. Atau kalau misalnya di rumah ada, misalnya nggak ada kertas karton berwarna, bisa juga pakai karton putih, terus nanti ketika selesai diwarnain pakai cat. Ada yang nanya pakai kardus Indomie bisa nggak? Wah, kalau kardus Indomie agak capek motongnya sih. Soalnya kan tebel ya, jadi ketika bagian detail tuh agak susah, jadi aku kurang nyaranin. Kecuali kalau misalnya cukup telaten pakai cutter sih masih bisa. Cuma ya itu tadi, agak lebih susah. Mungkin kalau misalnya kardus mie instan bisa bikin rumah boneka yang ini aja. Ini pakai kardus kok. Itu yang kardus boneka itu nempelin ornamennya tuh apa? Pakai spidol atau gunting-gunting juga bikin bikin siluet juga? Enggak, ini aku manfaatin kalau gambar dari katalog. Jadi dari katalog home decor furniture gitu, aku gunting, terus aku tempel.
pura-puranya jadi kamar, misalnya ada meja, ada lemari, terus selain itu bisa juga dihias pakai cat air. Ini anakku yang bikin, jadi asal nguas aja sesuai yang dia suka warnanya, atau aku gambar, dibikin garis. Biasanya ini barengan, ini bikin tuh yang ini gambar aku, yang ini gambar anak. Mbak, ada yang minta nanya. Ada nggak video tutorial yang bisa ditampilin dari Living Loving gitu? Video singkat tutorial dari teman-teman LL? Kalau misalnya untuk DIY craft sejauh ini lebih banyak di website Living Loving, di livingloving.net, itu bisa diklik aja kategori living, nanti ada di situ hobbies and craft. Kalau untuk di YouTube channel biasanya lebih banyak pembahasan ke ide seputar rumah, ada tentang arsitektur, tentang dekor, tentang home renovation atau home tour gitu. Kalau untuk craft memang sejauh ini lebih banyak di website. Nah, Mbak, ini ada komen dan juga pertanyaan nih dari peserta kita. Keren katanya, Living Loving. Nah, ini bisa nggak diterapkan kira-kira ke anak-anak dengan disabilitas ya? Atau apakah Living Loving juga ada pengalaman dengan anak disabilitas? Kalau untuk langsung memang belum pernah. Cuma dulu sempat kerjasama sama teman kami yang mengkaryakan anak disabilitas. Jadi kami bikin hiasan tote bag yang disulam dengan benang, lalu dihias dengan pom-pom. Nah, si hiasan benangnya itu yang mengerjakan anak dengan disabilitas. Kalau nggak salah, waktu itu teman-teman tunarungu dan tunawicara. Itu jadi sebenarnya mereka seneng karena mereka senang bebikinan, senang lihat warna-warnanya, terus bisa banget diajarin ini palet warna ini cocok sama yang ini loh gitu. Terus ternyata karena ada juga kalau misalnya kita kasih project, coba deh kalian bereksplorasi gitu. Ternyata sebenarnya mereka bisa explore macam-macam banget untuk ketika dibiarkan imajinasinya. Yang penting memang mungkin dari kitanya harus pelan-pelan kali yang ngasih taunya biar mereka lebih mudah menangkap instruksi. Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya di sini? Ini kita masih ada sesi sekitar 10 menit lagi. Nah, biasanya kalau yang tadi main dollhouse itu dimainnya dipadu-padankannya sama apa, Mbak? Dollhouse-nya apakah Barbie atau apa biasanya? Kan sekarang kita ngelihat anak-anak itu deket sama gadget ya, lebih senang lihat YouTube daripada bebikinan kayak gitu. Memang kadang aku juga merasa bersalah karena ketika lagi di rumah aku masih kerja di depan laptop, terus aku mau bilang, kamu jangan nonton YouTube terus dong, tapi akunya masih kerja di depan laptop, terus aku ngerasa gitu. Jadi biasanya ya udah kalau misalnya aku bilang ke dia, bentar ya, ibu ngerjain ini dulu sampai jam 2, abis itu kita main bareng. Gitu. Jadi kamu kalau misalnya masih mau nonton, ya udah tapi kita janjian nanti jam 2 kita aktivitas bareng ya. Ya udah akhirnya ya kita ngelakuin sama-sama. Cuma ya memang jadinya dari aku juga harus konsisten, jangan cuma nyuruh dia doang, tapi akunya juga harus sama-sama udahan gadgetannya. Baru di habis itu kita lihat-lihat lagi pengen bikin apa, lagi pengen gambar atau pengen gunting-gunting, atau kadang suka cuma pengen dandan pura-pura main dandan-dandanan, ya udah diikutin aja. Ada yang minta satu lagi nih, last question, Mbak. Praktek gunting-gunting dikit boleh nggak, Mbak Miranti? Praktek gunting-gunting apa nih? Gunting siluet mungkin, gunting yang siluet. Tadi. Bentar ya, aku ambil guntingnya dulu. Mungkin aku contohin gunting bagian rambut kali ya, biar lebih jelas. Cuma gimana ya kelihatannya?
Kalau pertama-tama untuk bagian rambut sih aku gunting bentuk keseluruhannya dulu. Jadi bentuk keseluruhan kepala, detail yang lainnya sih bisa belakangan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau ini kan bagian kepalanya masih belum ada helai rambut. Biasanya tuh aku tambahin, aku bentuknya kayak ngambil sekitar 1 mili. Nah, kalau dilihat kurang lebih kayak gini. Aku gimana ya? Oh, sorry. Nah, ini kali ya biar kelihatan. Nah, kalau dilihat tadi yang bagian yang aku gunting tuh, ini akhirnya bentuknya jadi mirip kayak helai-helai rambut, terus tinggal kita jarak-jarakin gitu. Nah, itu nanti tinggal dibikin berulang dari bawah sampai atas, biar bentuk siluetnya lebih natural kesannya. Untuk ketelatenan nanti, ya Mbak ya, sama kalau untuk bikin yang lebih kecil-kecil tadi guntingnya yang lebih kecil dan guncing. Saranku sih guntingnya yang lebih kecil biar kita juga bisa ngelihat kalau misalnya ujungnya kecil, kita bisa ngelihat ujungnya si gunting itu ada di mana. Kalau misalnya guntingnya terlalu besar, ketika bagian detail dia malah nutupin pinggiran kertasnya. Nanti takutnya malah keputus dari kartonnya. Nah, sebenarnya ini ditambahin, kalau bisa juga kita tambahin sendiri kayak yang rambut cuir-cuir ini sebenarnya kalau di foto aslinya dia nggak setebal ini. Cuma ini aku tambahin aja biar kelihatan unyeng-unyengnya gitu. Gitu. Oke, thank you banget Mbak Miranti. Untuk sesi Living Loving kita ini udah selesai, sudah mau 30 menit. Terima kasih banget sudah ngasih tahu cara-cara bebikinan yang bisa dilakukan sama teman-teman di rumah selama masa PSBB, dan kita nggak tahu apakah ini akan diperpanjang lagi sampai kapan ya, karena kita banyak melakukan kegiatannya di rumah. Terima kasih terima kasih Mbak Miranti. Ini selanjutnya kita wrap up dan closing ya teman-teman. Sama bahwa dari sesi yang kita dapatkan dari Dr. Vivi dan juga Mbak Miranti, bahwa pertama ventilasi itu tidak harus dengan orang lain. Trust is the key. Dan teman-teman juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti stress relief untuk mental health itu dengan melakukan kegiatan kreatif seperti yang dipresentasikan oleh Mbak Miranti, karena seperti tadi pesan dari Living Loving, kita percaya bahwa setiap orang itu kreatif dan segala hal baik itu berawal dari rumah. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang tidak berkeberatan, kita bisa setelah ini ada sesi foto bareng. Bagi teman-teman yang tidak keberatan bisa membuka kameranya, videonya, dan bagi teman-teman yang tidak berkenan juga tidak apa-apa. Oke, kita hitung ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk Dr. Vivi dan juga Mbak Miranti, serta semua teman-teman yang hadir pada sesi BBS sore ini. Dan untuk teman-teman, seperti tadi kita sampaikan, sesi sore ini adalah sesi mental health and art therapy. Teman-teman bisa mengunjungi Instagram dan sosmed yang tadi disampaikan Dr. Vivi, IG-nya Dr. Vivi, YouTube-nya Dr. Vivi, kemudian juga teman-teman bisa mengunjungi website-nya Living Loving Net dan juga IG-nya Living Loving Net. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah teman-teman juga bisa melakukan online counseling melalui portal sobatask.net. Oke, selamat sore teman-teman. Lagi rumah aja jika tidak perlu kemana-mana, dan stay healthy buat kita.